langsung ternyata tidak pakai komputer gitu, karena ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak UPM ini untuk melakukan uji kompetisi kepada para mutasi perangkat ini. Jadi setiap mutasi nanti ada 3 tes nih. Yang pertama JT Openness ini tadi ya nanti dilakukan manual. Misalnya ada 100 soal dikerjakan selama 100 menit. Ya, 100 menit pertama. Ya. Terus nanti ada jeda istirahat. Kedua nanti kita tes komputer. Oh, tes komputer. MS Office ya. Itu nanti waktunya 60 menit, jam 11 sampai 12. Ya. Nanti kita istirahat, pukul 13 nanti praktek dalam artian karena pejabat yang ke personal sekarang yaitu Bayan atau Sekdes, nanti kita beda. Terus sistem penilaian dari tiga ujian ini, baik tadi secara pengisian jawaban silang, terus komputer, terus praktek, ini sistem penilaiannya. Sistem penilaiannya dari skala 1 sampai 100. Jadi nanti kita berikan 3 kali tes berarti 3 kali nilai. 3 kali nilai ini. 3 kali nilai ini. Berarti yang kita berikan ke panitia atau pansel nanti ya nilai uji kompetensi, praktek komputer dan praktek pidato. Ya. Untuk PDLT-nya nanti kan dari sana. Dari desa 30%. Nanti yang mengelola dari sana. Jadi kita memberikan nilai 30% dari desa. Terus dari sini 70%. Artinya ini kan sangat dominan dalam konteks untuk menentukan kelolosan ataupun keberhasilan bagi peserta uji kompetisi dalam proses mutasi ini. Jadi harapan kami, karena kami tidak mau kasus-kasus ini terulang. Jujur saya matur, UMS juga dulu terlibat permainan. Jujur saya matur, karena ada beberapa temuan di masyarakat kita yang dulu modelnya Nyun Sewu, sekarang pernah yang kemarin. Ada beberapa masyarakat yang memang akhirnya bisa kita minta penjelasan, dan memang metodenya berbeda-beda, baik UMS ataupun Audi dan Undip dan sebagainya. Karena ini baru awalan untuk mutasi, saya berharap siapapun yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah pengadaan mutasi ataupun nanti pengadaan perangkat desa, kami tetap berharap ada semacam objektivitas. Artinya ya, penilaiannya harus objektif, karena mudah sekali saya menilai. Misalkan satu kasus di Sidoarjo itu ada lowongan tarik, ini ada 3 perangkat. Saya bisa menilai si A, si B, si C, bisa. Kemampuan secara akademisinya seperti apa, kehidupan bermasyarakatnya seperti apa, terus dilihat dari ya kepinterannya seperti apa, itu sebenarnya sudah bisa dilihat. Makanya nanti akan terlihat di sini, karena mereka ini adalah peserta yang sudah bekerja di pemerintahan desa. Artinya di situ bahwa secara kasat mata itu sudah bisa dilihat dari aktivitas mereka. Makanya kami menekankan kenapa kita mengajak teman-teman wartawan ini, harapan kami semakin tidak ingin kecelakaan kembali. Apapun untuk alat bukti memang kita kesulitan, artinya kesulitan untuk membongkar permasalahan-permasalahan itu. Tetapi fakta di lapangan memang ditemukan. Misalnya orang tua yang punya anak, banyak tanya yang mengatur apa, dan itu banyak banget seperti itu. Dan itu tidak sulit kita cari ya semacam itu. Nah ini makanya karena ini pemerintahan baru dalam arti periode yang ini Pak Suroto ini, kami akan mengawal proses dari pengadaan perangkat desa ini, baik mutasi ataupun dari pengadaan perangkat yang ke depan.
depan, karena ini prosesnya baru mutasi. Iya, nanti penilaian ini kan nanti langsung diolah lab yang ada. Nanti setelah selesai sekitar pukul 2:30 hasil langsung kita berikan ke panitia. Jadi dia ada kami berharap, karena kemarin ada beberapa teman-teman peserta yang sudah kita mintai penjelasan, penilaian itu masih ada waktu sehari. Sudah sehari inilah yang mungkin bisa saja terjadi. Bisa saja. Jadi kita tetap menghindari hal itu. Ya. Karena kita bukan pengambil keputusan. Ya. Otoritas kita hanya untuk menguji, jadi kita uji sesuai dengan yang ada. Nilai murni kita berikan ke perangkat desa dan diserahkan hari itu juga. Terus selanjutnya nanti keputusan akhir kan tetap di bapak-bapak kepala desa atau panitia. Jadi artinya pengawalan kami nanti tidak hanya sebatas di sini, memang pengawalan kami nanti akan sampai ke desa karena dominan untuk 10% dari pihak ketiga ini akan menentukan sekali, karena kepala desa hanya 30%. Ini kan nanti akan bisa kita lihat bahwa kualitas dari penyelenggaraan dalam hal ini objektif atau tidak dan sebagainya nanti akan dilihat. Satu hal lagi yang perlu kami pertanyakan, Pak, kaitannya ujian komputer. Ini apakah hanya sebatas operasional atau mungkin ada hal-hal yang lain? Mengoperasionalkan saja atau mengetik saja atau seperti apa? Mengoperasionalkan ya, dalam artian jadi kan nanti ada MS Office kan? NIS kan beliau kan harus membuat surat. Tapi yang praktek kita membuat surat tersebut meskipun masuk sampai ke tingkatan pengoperinan itu enggak? Betul, tidak. Jadi hanya tampilan yang ada di layar. Jadi nggak sampai ke mungkin. Untuk soalnya saya kurang tahu persis karena ada tim sendiri yang melakukan itu. Karena dari nilai 300 ini kan nanti bisa dilihat kalau pilihan jelas, ABCD terlihat. Oh ini salahnya 30 berarti dapat nilai 70. Kalau komputer 100 artinya ini kan kita juga, makanya saya menanyakan apakah sampai nanti terjadi praktek menghidupkan proses membuat surat ketik dan lain sebagainya sampai ke proses ini di print atau tidak. Harapan saya kalau di print kan ini bisa menjadi alat bukti bahwa ini loh dikasih waktu 20 menit misalkan untuk pembuatan surat ini jadi hanya sampai ke mengesek disimpan di flash disk. Oh di flash disk. Tapi flash disknya mereka atau flash disknya flash disk panitia dan itu sudah kosong. Oh gitu ya. Yang paling tidak itu sebagai gambaran bagi kami sehingga tahu persis kemampuan si A itu ternyata dalam menjalankan komputer misalnya tarik ini kan mau tidak mau kan pengoperasionalan komputer harus mutlak harus bisa kan gitu. Ini yang menjadi kalau masalah pidato saya kira relatif lah. Saya kira karena beliau sudah berkecimpung di masyarakat. Nanti akan terlihat siapa yang bisa mengekspor dalam konteks tata bahasa dan lain sebagainya akan bisa. Ada sisi perekaman enggak itu? Mungkin bareng kan tidak mungkin. Betul, hanya satu persatu kan begitu. Terus kebatasan waktunya berapa Mas? Paling berapa sih Pak? Kalau itu sekitar 50 menit kan. Dari Jabang ya. Doharjo dan Karangmangan. Total ada berapa? 14 peserta. Berapa selain? Untuk dari Sidoarjo ada 5 desa, dari Karangmangan ada 1 desa. Total ada berapa kecamatan di Sragen yang kecamatan itu saya nggak lupa nggak ada di Sumber Lawang, Masaran, Kedawung, Karangmalang dan Sidoarjo. Ada 5 nanti. Ada 5 yang masuk ke sini. Berapa desa? Ada bervariasi Mas. Kalau Sidoarjo 5, Kedawung dulu ada 2, Karangmalang 4, Masaran 9, Kalijambe ada 4 ya. Saya lupa untuk Kalijambe 9, berarti 6 ya? Kalijambe, Sumberlawang, Sumberlawang ya. Mas, terkait kan dari pihak Pemdes,
itu diserahkan ke panitia desa ya semuanya. Jadi prosesnya setiap panitianya bisa menjajaki nggih. Ya. Pihak ketiga mana yang akan diajak kerjasama untuk melaksanakan tes mutasi. Kalau sudah ada kemantapan dari pemerintah desa, beliau nanti akan mengajukan surat permohonan resmi, ada time schedule, nanti harus mengajukan permohonan kapan, MOU kapan, pelaksanaannya kapan gitu. Jadi tidak ada, yang kami tahu selama ini tidak ada intervensi, kamu harus ke UMS, ke UNDIP, ke UNS, Uniba dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi itu memang hak prerogatif dari Bapak Kepala Desa masing-masing. Kalau biayanya berapa di UMS? Biaya di UMS itu kan karena ini mutasi, jadi per desa kalau kurang dari 5 peserta biayanya 6,5 juta. 6,5 juta. Nanti kalau 5 lebih dihitung per personilnya 1,5 juta. Tapi ini kan berlaku untuk mutasi. Kalau penjaringan mungkin akan berbeda dan saya sendiri kurang mau, mungkin lebih kecil kan. Karena penjaringan biasanya pesertanya lebih banyak. Untuk pelaksanaan jadwalnya sendiri setelah nanti hari ini Sidoarjo sama mana ini? Karang sama Karangmanang. Ya. Maksudnya Mungkin mana lagi gitu. mana? Kita belum ada penjajakan lagi. Ini mungkin tahap yang terakhir ya kami terima gitu, untuk saat ini gitu. Kan tahu kalau besok atau lusa mungkin ada permintaan lagi yang penting. Membukanya di depan peserta. Ya. Jadi nilai dari kita yang masih tersegel itu dibuka bareng-bareng antara panitia dan peserta. Jadi tidak ada kok ini sudah DOI atau apa kan? Nggak mau menghindari kekhawatiran itu. Oh, dari panitia ternyata nilainya saya seperti ini. Dan memang ke pihak. untuk membuktikan itu tetap harus ada masih tersegel tadi. Jadi tidak ada perubahan nilai yang diterima dari pihak ketiga ke panitia desa. Jadi nggak bisa ke sini ya, misalnya masih nggak percaya dengan pengawas yang mana di waktu ini pemerintah Kabupaten Sragen melalui pemerintah desa telah mengadakan suatu kegiatan yang berlabel dalam pengelolaan, yaitu sebagai pengadaan perangkat baru atau dalam konteks ini tahapannya melalui mutasi perangkat baru, dan kebetulan kerjasama dengan MOU-nya kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada Universitas Muhammadiyah Kudus dan UNDIP. Nah, tadi merupakan fungsi pengawasan bagaimana melihat secara langsung tahapan-tahapan ujian yang sudah dilaksanakan di UMS. Ada 3 ujian. Yang pertama adalah ujian pilihan jawaban, yang kedua adalah ujian praktek komputer, dan yang ketiga adalah pidato. Nah, kami berharap selaku fungsi pengawas, harapan ini pihak akademisi, karena hitung-hitungan poin nanti adalah untuk meloloskan mutasi. Ini skornya 70% dari akademisi dan 30% dari PDLT dari desa atau kepala desa. Untuk itu nilai yang cukup besar ini kita perlu melakukan pengawasan agar tidak ada praktek-praktek KKN yang marak yang dulu-dulu pernah terjadi. Dengan adanya ini kami berharap praktek ujian nanti bisa optimal dan bisa objektif mungkin dengan nilai sebaik mungkin, dan yang akan didapat adalah pegawai-pegawai yang berkualitas untuk menyongsong era-era milenial seperti ini.